Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fiona, NIM 1962020424, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian metode penelitian. Pengertian metode penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah, kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Nah, cara ilmiah, kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Cara ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, rasional. Rasional itu yaitu penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Yang ketiga, sistematis. Proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 3, itu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang pertama, penemuan. Penemuan data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru, yang sebelumnya belum pernah diakui. Yang kedua yaitu pembuktian. Pembuktian, data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian adanya keraguan-keraguan terhadap informasi dan pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Nah, selanjutnya klasifikasi penelitian. Bagi menjadi 2, yaitu penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Yang pertama, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik tersendiri. Yang selanjutnya, kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan, sehingga sesuai dengan diwujudkan proses penelitian yang komprehensif. Nah, yang kedua itu penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Nah, pemakaiannya itu penelitian murni, pure research atau basic research yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak diperhatikan. Nah, selanjutnya penelitian terapan yang disebut applied research dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian. Masih berlanjut klasifikasi. Yang ini yang ketiga, penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi fenomena yang terjadi sasaran penelitian. Penelitian pengembangan developmental research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tersebut. Penelitian verifikatif dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran sesuatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya itu penelitian berdasarkan tarafnya. Itu penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam kriteria dengan variabel lainnya. Selanjutnya, penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungan antara variabel-variabelnya. Selanjutnya itu ada data. Data itu dibagi menjadi 6, yaitu pengertian, fungsi, jenis data, cara pengumpulan data, skala pengukuran, dan sumber data. Pengertian data, kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan ataupun pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, simbol. Fungsi, untuk membuat keputusan perincian evaluasi. Jenis data, data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Skala pengukuran, data nominal, data ordinal atau order punya urutan, data interval. Sumber data itu wawancara atau angket, populasi, sampel, dan observasi. Selanjutnya yang data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang baik, keadaan peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau
kata-kata. Contohnya, data melalui kuesioner. Semisal nih, wanita itu cantik, santun, pandai. Nah, terus B yang kedua itu data kuantitatif. Nah, data yang berbentuk angka, semisal laba 3M, EVS sama dengan 0,2 manajemen laba atau dari rumus. Cara pengumpulan data. Yang pertama itu data primer, diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang disebut angket. Kedua, data sekunder, diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah pihak lain. Contohnya, laba perusahaan didapat dari laporan laba rugi, laba perusahaan, harga saham didapat dari BEI. Ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.